Sehingga ya bagi saya saat ini Roy Suryo dan kawan-kawan ini justru mereka takut untuk tidak dilakukan persidangan. Ya, kalau dari data yang saya punya dan fakta-fakta yang kita temukan saat ini, kita melihat bahwa salinan yang disampaikan itu nanti akan bisa diuji di pengadilan. Sekali lagi tempatnya di pengadilan. Jadi kalau dalam perdebatan tadi, kalian bisa saksikan ya, perdebatan itu sudah bergeser dari yang seharusnya. Ini kan sudah pro justisia, ini demi hukum loh. Sudah tersangka, melewati beberapa tahapan, klarifikasi, lidik, sidik, tersangka, pelimpahan ke kejaksaan, sudah gelar perkara khusus, datangkan ahli. Jadi saya kira ini sudah sangat profesional, sehingga ya bagi saya saat ini Roy Suryo dan kawan-kawan ini justru mereka takut untuk tidak dilakukan persidangan. Kalau saya ditanya, saya lebih cenderung untuk bagaimana ini bisa segera disidangkan. Begitu kalau dari pikiran saya. Jadi kalau bisa saya menjawab bahwa Roy dan kawan-kawan itu sudah sangat takut masuk persidangan. Makanya saya katakan tadi, kalau kalian takut, jangan kalian buat surat ke Irwasum, suruh Irwasum menghentikan. Irwasum tidak berwenang. Tidak berwenang. Makanya yang disebut dengan gelar perkara khusus, dia gini, gelar perkara internal itu penyidik. Oke? Kemudian kita tidak puas, ada peraturan Kapolri, kita ajukan gelar perkara khusus. Mereka sudah ajukan, dilakukan gelar. Gelar perkara khusus itu ada penyidik, ada biro wasidik, ada mewakili inspektur daerah Iwasda, ada mewakili propam. Ini sudah komplit. Bahasa Arabnya kullum ajmain. Nah, putusan gelar perkara khusus tetap bahwa ke-8 orang ini tersangka. Nah, sekarang ada 2 yang restoratif justice. Nah, sekarang yang melakukan perbuatan ini 8 orang. Lalu 2 orang yang menarik diri. Lalu bagaimana dengan yang 6? Ya nggak bisa dong digugurkan begitu saja. Dari mana konsep hukumnya? Makanya saya kritik Pak Ugroseno sebagai mantan Wakapolri, sebagai mantan Kabaharkam, sebagai mantan Kapolda, sebagai mantan Kasat Reskrim atau Kasat Serse. Kenapa? Karena teori hukum yang dibangun harus sesuai dengan yang dipraktekkan. Nah, ketika ini tidak sinkron, maka bergeser polanya. Kalau bergeser polanya rancu. Makanya tadi saya bilang kalau belajar dari statement Pak Ugro yang mengatakan bahwa bagi saya Polri ke depan 2045 harus lebih maju dari yang sekarang. Kalau boleh saya tafsir, berarti sejak beliau jadi Wakapolri sampai ke bawah, bahkan sampai hari ini itu tidak benar dong. Wah, ini bahaya sekali. Bahaya sekali menurut saya. Jadi Pak Ugro, dia harus punya cara untuk menyampaikan ini ke dalam. Mereka punya organisasi namanya KBPP, Keluarga Besar Purnawirawan Polri. Yang ketua umumnya Pak Bambang Nasrullah, mantan Kapolri. Boleh disampaikan ke sana. Makanya saya katakan tadi, kalau memang kita ingin perbaikan hukum, ayo kita masuk ke dalam beramai-ramai memperbaiki. Kalau ada kritik, sampaikan salurannya. Argumentasi yang dibangun tadi, itu lebih cenderung pada tafsiran penyidik tidak benar. Kalau ada penetapan tersangka yang salah, ranahnya di pra-peradilan. Kenapa tidak tempuh pra-peradilan? Kenapa bicara di ruang publik? Belum selesai satu. Yang kedua, saya baca endgame tadi. 265 sampai 268 halaman. Dalam teori atau kaedah, dalam membuat satu buku, skripsi kah, tesis kah, katanya dokter. Waduh, itu lebih kepada cerpen pandangan saya. Karena tidak ada sistematika pembahasan, hipotesa kajian, tidak ada literatur yang dibangun juga tidak kuat. Kemudian kesimpulan juga tidak ada. Belum selesai urusan Pak Jokowi, endgame ini. Kami sedang pertimbangkan untuk dalami buku itu. Dan kalau kami melihat ini tidak faktual dan menjadi sesuatu yang bisa berimplikasi kepada penyebaran berita bohong dan atau yang tadi yang disebut tadi dengan ada upaya untuk merusak nama baik seseorang, membuat kegaduhan, membuat kekisruhan, dan kemudian membuat seseorang terprovokasi. Bukan tidak mungkin kami Jokowi Gibran akan membuat laporan polisi. Ini pandangan saya. Tapi kan alasannya meminta. Cepat ya, ini Pak Sekjen nih. Nah.
meminta Irwasum untuk mencabut SP3. Itu nggak ada. Tapi kan karena LP-nya satu, Bang. Harusnya kalau yang di SP3 Kan sudah dijelasin Pak Ade tadi. Perbuatannya ini pidana. Masing-masing yang melakukan. Lah, bagaimana disuruh cabut 8 orang 2 aja kok yang dimaafkan? Gimana ceritanya? Kan ada unsur pemaaf. Gini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 24, itu ada, dijelaskan sama teman-teman termasuk Refli tadi, itu ada 10 poin. Pasal di situ 97, termasuk poin restoratif justice, itu ada ayat 1, ada 6 butir. Salah satunya pemaafan. Pemaafan itu dilakukan oleh si korban. Ya, ketika 2 orang bermaafan, nggak ada harus ada kata maaf, nggak ada, literaturnya nggak ada menyatakan itu. Jadi, ya yang 6 orangnya akan jalan ke proses hukum berikutnya, yang 2 selesai. Kalau mereka takut sekarang minta maaf atau malu dengan mengatakan minta Irwasum untuk menghentikan, itu keliru besar. Maka saya katakan kalau sudah takut ya datang aja ke Pak Jokowi, nyerah. Kalau enggak ya tarung di pengadilan. Kalau ini di ruang publik nggak akan selesai-selesai. Oke? Thank you.